Oke, dimulai untuk pembahasan untuk pertanyaan nomor 1. Ini mungkin di kalian pertanyaannya mungkin acak atau enggak, tapi kita bahas per pertanyaannya aja. Jadi untuk yang nomor 1, pertanyaannya adalah hukum kekekalan energi mengatakan bahwa, jadi ini termasuk soal yang hafalan, bahwa hukum kekekalan energi itu artinya energi tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan, namun hanya dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Contohnya energi kalor berubah menjadi energi listrik berubah menjadi energi kimia, dan lain-lain. Kemudian masuk ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 di situ menanyakan tentang entalpi itu apa. Jadi entalpi itu adalah kalor yang terkandung dalam suatu sistem atau zat. Jadi bedanya dengan delta H atau perubahan entalpi, kalau entalpi itu kalor yang terkandung, tapi kalau delta atau perubahan entalpi itu kalor yang keluar atau kalor yang masuk. Kemudian untuk soal nomor 3, NaOH padat, NaOH natrium hidroksida, dilarutkan dalam tabung reaksi berisi air. Nah, setelah dilarutkan itu akan timbul reaksi, yaitu tabung terasa panas. Sistem pada reaksi di atas adalah, jadi untuk sistem sendiri adalah sesuatu yang direaksikan. Jadi di sini tabung reaksi bukan termasuk sistem. Sistemnya adalah air dan NaOH, sedangkan tabung reaksi, udara di sekitar tabung reaksi itu termasuk lingkungan. Nah, di sini perlu dibahas lebih lanjut bahwa kenapa kok tabung reaksinya terasa panas? Itu karena dia mengalami reaksi eksoterm, di mana kalor mengalir dari sistem ke lingkungan, mengalir dari air dan NaOH ke lingkungan. Lingkungannya apa? Yaitu yang pertama, tabung reaksinya akan terasa panas gitu. Untuk soal nomor 4, di sini ditanyakan peristiwa berikut ini yang disertai perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Dari lingkungan ke sistem berarti kan kalornya masuk atau endoterm. Nah, di sini yang endoterm adalah air mendidih karena kalornya terserap ke dalam air, airnya menjadi panas. Untuk lilin terbakar ini eksoterm, kemudian minyak goreng membeku karena melepas kalor berarti eksoterm, petasan meledak eksoterm, campuran kapur dengan air itu kan kapur sama air kalau dicampurkan maka gelasnya atau wadahnya itu akan terasa panas, sama seperti peristiwa nomor 3 tadi bahwa kalornya mengalir dari sistem ke lingkungan. Kemudian untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 ditanyakan pernyataan yang benar tentang reaksi endoterm. Ya, di sini reaksi endoterm sendiri cirinya perlu dihafal. Yang pertama, kalornya endo berarti masuk. Kalornya masuk dari lingkungan, dari luar ke sistem. Kemudian delta H-nya. Delta H-nya kalau endo itu positif. Sehingga kalau positif itu lebih besar dari 0. Nah, di sini siapa yang lebih besar antara entalpi awal atau entalpi akhir? Delta H itu kan didapat dari H produk min H reaktan. Artinya H akhir dikurangi H awal. Sehingga untuk menghasilkan delta H lebih besar dari 0, otomatis yang yang mengurangi itu kan lebih besar, sehingga H atau entalpi akhir itu lebih besar daripada entalpi awal. Atau pada pilihan yang nomor 4 itu yang diberi tanda hijau, entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir. Kemudian untuk pertanyaan nomor 6, ini ditanyakan pernyataan berikut yang benar tentang reaksi eksoterm. Nah, di sini eksoterm kebalikannya endoterm, bahwa kalor mengalir dari sistem ke lingkungan atau keluar. Kemudian perubahan entalpi atau delta hanya bernilai negatif. Kemudian H reaktan atau H akhir lebih besar daripada H reaktan atau H awal lebih besar daripada H produk atau H akhir. Sehingga di sini pernyataan yang benar adalah yang nomor 2,
bahwa perubahan entalpinya bertanda negatif. Kenapa pilihan pertama salah? Karena entalpi akhir sistem itu harusnya lebih kecil daripada entalpi awal. Kemudian pilihan yang ketiga, energi potensial reaktan lebih besar daripada entalpi energi potensial produk, salah. Delta H bernilai positif, salah. Jadi yang benar adalah pilihan yang nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 7, perhatikan pilihan berikut, pernyataan yang benar. Nomor 1, sistem melepas kalor ke lingkungan. Ini yang benar untuk eksoterm yang mana? Antara 1, 2, 3, 4. Yang pertama, sistem melepas kalor ke lingkungan. Ini betul, karena eksoterm kan ekso, melepas, keluar. Berarti sistem melepas kalor ke lingkungan atau kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Kemudian yang nomor 2, perubahan entalpinya positif, salah, karena harusnya perubahan entalpinya negatif. Nomor 3, entalpi hasil reaksi atau produk lebih kecil dari entalpi pereaksi. Ini betul. Jadi karena delta hanya negatif, pengurangnya lebih besar atau reaktannya lebih besar, entalpi reaktan lebih besar. Jadi betul di situ bahwa entalpi pereaksi atau reaktan lebih besar. Nomor 4, kenapa salah? Karena memerlukan, kata-kata memerlukan ini ciri dari endo. Seharusnya kalau ekso itu mengeluarkan, melepaskan, menghasilkan. Jadi jawabannya yang pilihan keempat, 1 dan 3 tadi. Kemudian untuk soal nomor 9, jika 1 sendok urea dilarutkan dalam 50 ml air, terjadi perubahan temperatur dari 25 derajat menjadi 20 derajat. Nah, peristiwa ini digolongkan reaksi apa? Oke, dilihat dulu untuk suhunya, dia dari 25 derajat menjadi 20 derajat. Ini adalah perubahan urea yang dilarutkan dalam air. Berarti kan itu sistem. Sistem mengalami penurunan suhu dari 25 menjadi 20. Kalau suhu turun, otomatis panasnya kan keluar. Kalau panas keluar, berarti dia eksoterm, di mana energi berpindah dari sistem ke lingkungan. Jadi jawabannya pilihan yang pertama. Kemudian untuk soal nomor 10, sebuah kristal KNO3 dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditetesi air. Pada dasar tabung terasa dingin. Reaksi ini digolongkan apa? Nah, sama seperti soal nomor 3 dan 4 tadi, bahwa untuk tabung reaksi ini termasuk dalam lingkungan. Jadi kalau lingkungan terasa dingin, sistemnya terasa panas, maka kalornya masuk dari lingkungan ke sistem. Kalor masuk ini termasuknya endoterm, di mana energi berubah atau berpindah seharusnya itu dari lingkungan ke sistem. Gitu. Terima kasih.